Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aisyah Amelia dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210023. Saya akan menjelaskan dan mengulang kembali materi yang telah dipelajari, yaitu tentang Ma'rifatul Insan. Materi yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Yang ada di dalam diri manusia meliputi qalb atau hati. Di dalam hati inilah terletak tekad, keputusan, niat, rencana, sumber dari keyakinan atau disebut dengan al-azmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, yaitu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Lalu aklu atau akal. Dari aklu atau akal manusia dapat membentuk pengetahuan. Selanjutnya yaitu jasad. Jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, semua hanya impian dan menjadi teori yang kosong. Materi yang kedua tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia ada 5, yaitu sebagai makhluk, dimuliakan, dibebani, bebas memilih, dan balasan. Materi yang ketiga yaitu takotul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan potensi menurut pandangan Islam adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang Allah berikan kepada manusia dijelaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Lalu yang keempat, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Manusia diberi amanah dan diciptakan untuk beribadah kepada Sang Penciptanya serta agar menjadi seorang khalifah di bumi ini. Berkenaan dengan amanahnya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan balasan, yaitu balasan yang baik untuk orang-orang yang mengerjakan amal soleh atau bersikap amanah, dan balasan yang seburuk-buruknya bagi orang-orang yang khianat atau bersikap khianat. Al-amanah atau sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memilih amanah akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau pemimpin. Berkenaan dengan al-khilafah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia, yaitu diantaranya manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak. Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khianat atau sikap khianat, bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya.
Mereka yang tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah diumpamakan dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti kal an'am atau bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kirdi seperti monyet, kal hasibi seperti kayu, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir, yang kelima, nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Di dalam diri manusia terdapat nafsu, di mana nafsu tersebut terbagi menjadi 3 golongan, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu terbagi menjadi nafsu mutmainnah, jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Itu dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 29-30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Selanjutnya, jiwa yang aruhnya tarik-menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa ini kecenderungan masih terpengaruhi, seringkali pijakannya adalah sangkaan. Yang terakhir, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Jiwa yang seperti ini kecenderungan adalah kepada asyahwat semata. Dalil yang menjelaskan tentang ini terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita minat tahoda ilahahu huwa afa anta takunu alaihi wakila. Yang artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.